إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Faman ittaqa waqa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya dari api neraka. Dan tak lupa, hendaknya kita mengingat-ingat atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tentu amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim: "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terdekat ada pada diri kita, yaitu pada diri-diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu nampak pada diri kalian. Afala tubsirun, tidaklah kalian itu memperhatikan? Dan tak ada satu tulang pun ataupun saraf yang ada pada tubuh kita tidaklah lain Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan, yang telah menciptakannya untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar: "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang telah membuatmu durhaka kepada Rabb-Mu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kau, fasawwaka, dan juga telah menyempurnakan kejadiannya, fa'adalak, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh kita seimbang, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, yang telah Allah menjadikan diri kita ini. Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menjadikan untuk kalian as-sam'a wal absara wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi
sedikit sekali kalian itu bersyukur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, Allah menjadikan untuk kalian penglihatan dan juga hati nurani. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Di dalam surah Al-Balad Allah juga mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan juga sebuah lisan dan sepasang bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan petunjuk kepadanya an-najdain, yaitu dua jalan, kebaikan dan juga keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, Allah telah menjelaskan beragam nikmat ini tidaklah lain agar kita mensyukurinya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya pada diri-diri kita itu terdapat persendian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulami minan nas alaihi shadaqah." Setiap persendian yang ada pada diri manusia wajib atasnya mengeluarkan sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari ketika matahari terbit. Wa ya'dilu baina itsnaini sedekah, ketika seseorang mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, maka itu adalah sedekah, kata Nabi kita. Wa yu'inu rajulu 'ala dabbatihi, kemudian seseorang membantu orang lain dengan tunggangannya atau dengan kendaraannya, fayahmilu 'alaiha, kemudian dia membonceng seseorang tersebut di atas kendaraannya, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau dia membantu seseorang tersebut untuk mengangkat barang bawaannya atas kendaraannya, itu juga dinilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, perkataan-perkataan yang baik itu juga sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah sedekah, setiap langkah kaki yang dia langkahkan untuk salat itu juga bernilai sedekah. Wa yumitul adza 'anil tariq sedekah, kemudian dia menghilangkan gangguan, menghilangkan rintangan yang ada di jalanan, itu juga bernilai sedekah. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan tulang-tulang tadi atau persendian tadi yang ada pada tubuh kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mengeluarkan sedekah atas nikmat-nikmat tersebut. Maka ucapan-ucapan yang baik dari zikir-zikir ataupun tilawatul Quran itu bernilai sedekah. Ketika kita membantu orang lain itu adalah sedekah. Tidak mesti sedekah itu dengan harta, tidak mesti sedekah itu dengan uang, tapi sedekah juga bisa digantikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi sedekah-sedekah yang harus kita tunaikan dari persendian-persendian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, cukup dengan 2 rakaat salat duha. Allahu akbar. Jamaah yang semoga Allah muliakan, syariat Islam ini sangat mudah, tidak menyulitkan kita. Maka ketika kita tak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, syariat Islam
mendatangkan dengan kemudahannya hanya dengan 2 rakaat salat duha yang kita lakukan di setiap pagi. Ini mencukupi sedekah yang harus kita keluarkan pada setiap sendi-sendi yang jika jamaah yang semoga Allah muliakan ketahui, sendi-sendi yang kita miliki adalah 360 persendian. Ini adalah minimal yang harus kita keluarkan sedekahnya, namun cukup dengan 2 rakaat salat duha. Atau apabila kita tak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, cukuplah atas kita untuk tidak melakukan keburukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kita tak mampu melakukan hal tersebut, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, fayumsiku an syarr fa innalahu sadaqah, maka hendaklah dia menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya dengan menahan dirinya dari keburukan, dengan menahan dirinya dari berbuat maksiat tersebut, fa innalahu sadaqah, maka sesungguhnya itu adalah sedekah untuknya. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini adalah nikmat yang kadang seorang yang sehat itu melupakannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang seseorang itu lalai, yang seseorang itu tertipu dari 2 nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Kesehatan merupakan kekayaan tubuh, sebagaimana Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, as-sihhatu ghinal jasad, bahwasannya kesehatan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan diri. Tapi jamaah yang semoga Allah muliakan, janganlah kita juga berbangga dengan kesehatan yang kita miliki ini, karena kesehatan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kalian dapatkan. Dan mufassirun, para ahli tafsir, menafsirkan bahwasanya an-na'im di antaranya maknanya adalah sihhatul abdan, as-sihhatu wal aman, yaitu kesehatan jiwa dan juga keamanan. Maka kesehatan yang kita nikmati sekarang ini itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, untuk apa ia dengar? Apakah tilawatul Quran yang dia dengar, ataukah musik yang ia dengarkan? Penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pun akan ditanya. Kemudian juga hati kita juga akan ditanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Siapa saja yang menginginkan atau yang ingin mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan tadi, hendaklah dia pergi dan berkunjung ke rumah sakit. Niscaya dia akan mendapati pemandangan yang sungguh ironis. Dia akan bersyukur atas pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika dia pergi mengunjungi THT. Begitu juga dengan mata, begitu juga dengan jantung, begitu juga dengan seluruh anggota tubuh kita. Niscaya ketika kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka itu lemas, yang mereka itu kesakitan di rumah sakit, niscaya hati kita ini akan merasakan dan juga akan menikmati sungguh besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka untuk apa hal itu? Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan An-Nasa'i, meriwayatkan dari Abdullah bin Ghunnam radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih, Allahumma asbaha bi min ni'mah, Allahumma asbaha bi min ni'mah, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukr, faqad adda syukra yawmi. Wa man qala mithla dhalika hina yumsi, faqad adda syukra lailati." Barang siapa, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang ketika paginya dia mengatakan Allahumma ma asbaha bi min ni'mah, ya Allah, tidaklah ada nikmat yang ada pada pagi hari ini yang terdapat pada diriku, paminka, kecuali dari Engkau, wahdaka, hanya dari Engkau semata ya Allah, la syarika, tidak ada sekutu bagimu, falakal syukur walakal hamd, maka bagimu itu pujian dan bagimu adalah syukur. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pada pagi harinya mengucapkan zikir ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah, faminka wahdaka la syarika, walakal hamdu walakal syukur, maka sungguh dia telah melakukan kesyukuran pada pagi harinya. Begitupun siapa yang mengucapkannya pada pagi hari, Allahumma ma amsa bi min ni'mah, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur, maka sungguh pada sore hari itu telah berbuat syukur kepada Allah. Maka dari itu jamaah yang semoga Allah muliakan, janganlah kita lupa atas nikmat yang telah Allah berikan. Bacalah zikir pagi dan zikir petang, dan juga beribadah kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, serta menjauhi maksiat-maksiat dan juga larangan Allah. Dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur dengan hati kita, mengakui bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan-lisan kita memuji Allah, alhamdulillah. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut dengan lisan-lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Perbanyaklah kalian mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah, yarzuqukum minas samai wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit ataupun dari bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia. Fa anna tufakun, bagaimana kamu dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة أمورنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.